Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadallah ilaha illallah wa la syarikalah. Sadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kawan-kawan, keluarga besar Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-20, Ramadan yang ke-20. Tak terasa sudah 20 hari kita lewati, sudah 2/3 kita jalani. Meskipun Ramadan kali ini beda dari biasanya. Biasanya Ramadan yang lalu-lalu kita selalu mulai kegiatan menjelang 10 hari terakhir. Biasanya tahun lalu kita di masjid dengan adanya mabit dan juga itikaf. Namun tahun ini sungguh sangat berbeda, sangat baru kita mengalaminya. Ya mungkin sepanjang umur kita hidup baru kali ini Ramadan seperti ini karena ada di tengah-tengah pandemi COVID. Namun mudah-mudahan meskipun kita ada di tengah wabah, yang pasti ini adalah satu takdir Allah. Wabah ini entah itu ujian ataupun merupakan peringatan, tapi yang pasti kita harus lebih banyak introspeksi dan lebih banyak berbenah dan memohon kepada Allah agar wabah pandemi ini segera diangkat dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan meskipun kita harus mengikuti protokol yang menjadi aturan di dalam pandemi, sehingga acara-acara terkait kegiatan Ramadan kita yang pada saat ini pun kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi daring ataupun online, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna daripada kegiatan hari ini. Dan kalau mengingat kepada bulan Ramadan, saya lebih suka menyebutnya sebagai bulan tarbiyah, bulan di mana kita dididik, dilatih kembali untuk menjadi manusia yang memang sesuai dengan fitrahnya. Makanya di hari kemenangan, di hari pelaksanaan terakhir daripada Ramadan ini, kita menyebutnya sebagai Idul Fitri karena memang tujuannya ke sana. Kenapa saya lebih suka akan sebutan kepada bulan tarbiyah tadi, di mana kadang-kadang saya menyebutkan dengan istilah sebagai kawah candra di mukanya umat. Makanya di dalam kegiatan Ramadan, di dalam mengisi 10 hari terakhir ini, saya khusus meminta kepada rohis dan ketakmiran masjid untuk temanya bagaimana pada akhirnya terbentuk pribadi-pribadi muslim, sehingga temanya bagaimana pribadi muslim itu sendiri. Di dalam setiap harinya berubah-ubah nanti yang diberikannya. Ada tema sabar, tentang ketaatan, muhasabah. Nah, termasuk hari ini saya akan memberikan bagaimana terkait pribadi muslim yang disebut ikhlas. Kawan-kawan yang insya Allah pada hari ini masih aktif dan masih semangat dalam melaksanakan Ramadan, juga di dalam berkegiatan kita di rumah sakit, meskipun di dalam wabah pandemi, di dalam kondisi pandemi. Tapi yang pasti ini juga semua
tanpa kita sadari, di sini juga perlu apa yang namanya ikhlas itu tadi. Apa sih yang disebut ikhlas? Saya coba buka-buka terkait ikhlas ini di dalam artinya. Dari sisi arti, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu kata dasarnya ataupun masdarnya adalah dari akhlasa, ya. Ada alif, kha, lam, dan sad. Akhlasa yukhlisu ikhlasa, yang artinya sepenuh hati, tulus melakukan segala tanpa ada embel-embel ketika mengerjakan sesuatu, tanpa pamrih. Kalau orang dulu bilang tanpa reserve. Jadi ketika kita berbuat, biasa kan kita berbuat karena ada iming sesuatu. Tapi dalam hal ini bicara ikhlas, kita tidak mengharapkan sesuatu. Tapi betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, betul-betul tanpa mengharapkan apapun, tapi dengan penuh kesadaran berbuat memang suatu utuhnya semata-mata hanya karena Allah. Kemudian tadi bicara ikhlas dari sisi bahasa, dari sisi arti, ya. Dari sisi terminologi adalah satu perbuatan yang memang tanpa mengharapkan iming-iming ataupun balasan, ya, ataupun hal-hal yang sifatnya terkait apa yang dilakukan terhadap perbuatan tersebut. Itu dari sisi terminologi peristilaan ikhlas. Namun kalau kita lihat ikhlas di dalam Al-Quran, ada beberapa surat yang memang masih berhubungan dengan kondisi ikhlas tadi. Dalam artian orang yang berbuat ikhlas, fa'ilnya itu mukhlisi. Memang di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang menyebutkan mukhlisin, namun rata-rata di dalam beberapa surat, ya, selalu dikaitkan mukhlisin, lahudi. Salah satu contoh di dalam surah Al-Bayyinah, ya. Firman Allah, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Sehingga di sini dikatakan mukhlisin orang yang mau berbuat ikhlas, tapi dikaitkan dengan lahudinnya. Jadi orang yang betul-betul ikhlas untuk menjalankan din sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bicara terkait din tadi dalam artian tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang seperti apa? Dalam hal ini adalah dinul Islam, tatanan kehidupan Islam. Tatanan kehidupan Islam yang nantinya akan menciptakan satu kehidupan yang ruhama bainahum, yang saling kasih sayang, dan pada akhirnya tercipta satu kehidupan yang manidatul munawwar. Nah, menuju kepada pembentukan itu betul-betul dengan ikhlas, bagaimana supaya bisa terbentuk kehidupan yang saling kasih sayang tadi, tercipta kehidupan yang madinatul munawwarah, dalam artian tidak ada orang yang kelaparan di balik yang kekenyangan. Ada satu kehidupan yang betul-betul indah, sehingga ketika bicara satu perumahan bisa diibaratkan kamasalil jannah tajri min tahtiha, seperti kehidupan di jannah nanti, seperti mengalirnya air di sungai-sungai.
Kehidupan seperti itulah kehidupan yang saling kasih sayang. Dan ketika memang kita sudah memegang Islam tadi sebagai sesuatu yang kita yakini untuk membawa kepada kehidupan yang demikian indah, kehidupan yang saling kasih sayang, kehidupan yang Madinatul Munawwarah tadi. Tidak ada ketika menjalankan itu ada keinginan yang lain, keinginan akan balasan terkait. Ketika ada yang berani membayar untuk melepas itu, mungkin kita tidak akan rela. Ini kaitannya dengan dari sisi dinul Islam itu tadi. Dan bicara dinul Islam, di sini kaitannya Islam itu bisa dikaitkan dengan 5 perkara yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Apa sih yang 5 perkara? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakat, puasa dan haji. Ini ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Bagaimana yang dengan hubungan antar manusia? Hablum minas. Hablum minannasnya. Bagaimana kita bermuamalah? Nah, ketika kita tadi yang terkait dengan hablum minallah dalam rangka menegakkan dinul Islam tadi, sampai sejauh mana keikhlasan kita? Sampai sejauh mana ketika kita sholat? Apakah sholat kita sudah betul-betul dengan ikhlas yang sesuai? Atau jangan-jangan ketika sholat kita masih ingin karena dilihat orang, oh dia sudah sholat. Wabil khusus apalagi dia asifah, karena memang ada penilaian. Jangan-jangan hanya ingin dilihat, oh dia sudah melaksanakan. Kemudian juga bagaimana dengan puasa? Apakah puasa itu karena memang sepenuh hati? Sepenuh hati karena untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, atau karena ada yang lain? Bisa saja berangkat dari rumah puasa sampai di tempat kerja ngumpet-ngumpet. Dan ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ada. Jadi jangan apakah sudah seperti itu karena memang ikhlas semata-mata hanya karena perintah. Begitu juga zakat. Nah, bagaimana sampai sejauh mana keikhlasan kita? Yang tahu sampai sejauh mana keikhlasan kita adalah diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh ikhlas atau karena ada faktor lain? Takut kepada keluarga, nggak enak sama mertua saya sholat atau puasa. Hanya sekedar supaya anak tahu saya puasa sehingga dia juga ikut puasa. Takut poin saya berkurang karena saya tidak puasa. Atau memang sudah betul-betul ikhlas menjalankan itu karena semata-mata perintah. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan hubungan antar manusia. Yang salah satu bagaimana kita di dalam bermuamalah. Hubungan antar manusia, ya mungkin di kita ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih bujangan, masih sendiri. Yang sudah berkeluarga, mungkin ada yang sudah punya anak, atau ada yang masih berdua saja belum punya anak. Nah, bagaimana juga ketika hubungan dalam keluarga? Kadang-kadang di dalam keluarga kan ada saja
Yang namanya sudah berkeluarga, yang laki-laki sebagai kepala keluarga, dia harus dituntut menjadi imam. Bagaimana memimpin keluarga? Dituntut untuk bisa memberi nafkah kepada keluarga. Ketika mencari nafkah, apakah disadari atau tidak disadari? Apakah sudah betul-betul ikhlas ketika kita mencari nafkah? Semata-mata untuk keluarga kita, untuk istri kita. Jangan-jangan ketika mencari nafkah juga masih ada yang diumpet-umpetin. Dapat THR, belum lapor. Bukan harus lapor. Dapat tunjangannya sekian, dilaporkan. Atau ya itu tadi, tidak semata-mata untuk menafkahi istri. Apalagi ketika yang istri juga bekerja, terutama untuk yang kaum perempuan, para istri-istri. Kadang-kadang untuk para ibu ini, para istri ini, hari uang AA sama uang neng. Uang neng masanya uang AA. Padahal memang tidak menjadi satu kewajiban bagi perempuan untuk mencari, hanya membantu. Kemudian juga ketika tadi bicara ikhlas terkait dengan di tempat kerja, ada satu kebijakan yang kadang dalam kebijakan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang menguntungkan dari sisi institusi, tapi juga merugikan dari sisi lain. Cuma pada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang institusi harus mengeluarkan satu kebijakan di mana itu tidak menguntungkan bagi karyawan. Mungkin ada teman-teman yang sudah ikhlas, seperti sekarang dalam wabah COVID ini. Suka atau tidak suka, ketika yang terpapar harus dirumahkan. Ketika dirumahkan, ya harus kita akui, ketika dirumahkan paling tidak ada sejumlah uang yang menjadi berkurang karena tidak. Tapi itulah kebijakan yang memang harus diterima dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, kepikiran bukan cuma akan mempengaruhi terhadap kinerja, tapi juga berpengaruh terhadap diri kita dan pengaruh juga terhadap nilai-nilai terkait, yaitu tadi, yang tadinya kita bekerja karena semata-mata perintah Allah, harus mencari nafkah, harus mencari rezeki. Tapi karena ada hal yang sedikit saja tidak ikhlas, itu akan menjadi berkurang maknanya di dalam menjalankan perintah mencari nafkah kita. Sehingga apapun itu kita harus mencoba untuk ikhlas, meski tidak mudah seperti yang kita katakan, untuk coba berbuat ikhlas kita. Sebagai contoh, ini kaitannya dengan muamalah dalam hal utang piutang. Ketika kawan kita berhutang pada kita, kemudian ternyata dia nggak bisa bayar, dia menyampaikan ke kita, gimana, saya belum bisa bayar. Atau kadang-kadang, aduh kumaha ikhlas kan. Ya, pada akhirnya karena yang namanya teman, ya udah saya ikhlaskan. Cuma kadang-kadang suka kepikiran lagi, waduh, kalau seandainya ini bisa dibayar lumayan nih. Kadang-kadang yang namanya materi itu sudah terpikir. Yang tadinya kita berpikir sudah ikhlas, ada pikiran yang kecil. Atau kadang-kadang nggak usah jauh-jauh.
Kita kan suka ada tuh karyawan, taruhlah yang sekarang ini karena tukang parkir kita lagi kekurangan pemasukan, kita diminta untuk bantu mereka. Ya, memang tidak kita patok bantu, silakan saja. Kadang-kadang ada juga kan yang gengsi, aduh berkode, saya makan kepala unit, saya mah kepala instalasi, berkode letik. Kasih agak gede, tapi baru kepikiran, aduh gede tinggi. Yang tadi ya tujuan baik karena kita masih kepikiran itu kan tidak ikhlas. Itu juga kan tidak enak, apalagi kalau dipikiran terus gitu. Jadi ini kenapa perlunya ikhlas itu tadi. Dan memang tidak mudah, tidak semudah seperti yang kita katakan. Itu dia dalam keluarga. Ya, mungkin ada beberapa di kawan-kawan yang masih sini. Ketika berkeluarga, kita nggak selalu kan, yang namanya istri itu bisa selalu menyiapkan kebutuhan kita. Taruhlah mau berangkat kerja, kadang-kadang ada saja istri yang lupa. Misalnya hal kecil saja. Ternyata seragam kita belum disiapkan. Yang biasanya disiapkan, ini belum disiapkan. Istri kita bilang, hampura ya, hampura, hilap mama. Ya kita bilang sih, oh tasawios mah. Ayahnya bisa, age bisa. Sing ridhonya, sing ikhlas. Nya. Tapi dalam hati, kita wae ini kapok. Itu hal kecil sebenarnya. Tapi kadang-kadang jadi kepikiran gitu kan. Kepikiran hanya karena hal kecil, misalnya ada baju yang belum disiapkan, kita harus menyiapkan baju tersebut. Yang pada akhirnya kalau baju itu sudah disiapkan, kita lebih cepat pakai dan lebih cepat berangkat, sehingga kita tidak telat datang ke tempat kerja, gitu kan? Karena harus menyiapkan itu, ditambah tadi sudah ada kuku lutus oge, gitu kan? Akhirnya sok aya wae tah di jalan lagi, ada saja, gitu. Karena dimulai dari tadi yang Allah nyebutkan ikhlas, tapi aya nu ganjel. Nah itu suka ada, suka berlanjut. Baik nanti di dalam perjalanan maupun sampai di tempat kerja. Apalagi ketika telat, bukan soal tadi yang disebutkan, tasawios, ikhlas. Ya malah ngambek deh gitu kan. Itu kebiasaan siapa? Ribut lah dur. Mungkin telat lagi waktu. Di perjalanan karena tadi ambek gitu kan. Kalau emosi makan beda lagi di jalan juga gitu kan. Misalnya bawa kendaraan gitu kan. Ketika di depan ada yang pelan, ada yang beda dalam kondisi emosi. Karena jadi kesel gitu, berangkat pun di jalan jadi kesel. Dari tadi yang pertama, kalau seandainya tadi ikhlas dan menerima kondisi, ya, tapi masih netel itu masih penting. Iya mah, dan nerima, pas ya berantem, malah bikin panjang lagi di jalan. Belum lagi nanti sampai di tempat kerja ke bawah, karena masih kesal gitu kan. Ningali babaturan sarua di rupana jeung pemajikan, mungkin kesal gitu kan. Jadi manjang gitu kan. Padahal yang harusnya kita kalau menerima itu, menerimanya dengan tulus, tidak akan jadi masalah. Tapi ketika itu menjadi satu masalah, kita tidak bisa menerima, rentetannya akan menjadi panjang. Jadi begitu perlunya ikhlas itu tadi. Karena kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, tanpa hitung-hitungan, tanpa reserve tadi saya bilang, tanpa pamrih, insya Allah dengan ikhlas itu tadi
akan banyak yang memudahkan jalan kita, yang melancarkan jalan kita. Termasuk kayak itu tadi, rezeki. Karena rezeki itu ya bukan hanya uang, macam-macam rezeki. Sehat, bahagia, anak yang soleh, istri yang soleh itu juga bagian daripada rezeki kita. Itu jelas dari sisi kemudian bagaimana juga kita dalam bekerja. Dalam bekerja kita sudah punya tupoksi, dimana kita sudah mengikatkan diri ketika kita dulu bekerja. Ada tugas-tugas kita sebagai karyawan, kewajiban kita apa yang diberikan kepada institusi, dan kemudian juga kewajiban institusi, kewajiban tempat kerja kita seperti apa itu juga sudah dijelaskan. Bahkan untuk di ASIPA ini sering saya menyampaikan, ketika masuk ke ASIPA sudah niatkan untuk mewakafkan diri. Siap. Tapi bicara siap itu kan baru di mulut, karena kalau mengimani sesuatu itu tidak bisa hanya dengan mulut saja. Karena seperti ketahui, bicara iman juga kan ada 3 aspek. Al-imanu abdun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi kalau baru terucap aja siap, ya belum tentu juga. Nah, sehingga ini juga harus nampak ketika bicara siap di dalam sikap dan juga perilaku. Nah, ikhlas yaitu tadi, seperti tadi istri bilang, sing ikhlasnya, sing ridho, ampun Pak mau. Iya terus. Tapi di hati acar, jadi ganjat. Nah begitu juga kita dalam bekerja. Ketika tadi niatnya mewakafkan diri di dalam, kan ada sumpah karyawan, ada ikrar kesetiaan. Dari sana disebutkan wallahi raditu billahi robba, dan seterusnya. Itu kan sumpah kita. Namun kadang-kadang apalagi sudah beriring nyawa itu sudah lupa. Bahkan di dalam ikatan ataupun perjanjian dengan perusahaan bersedia ditempatkan di mana saja. Ya. Kadang-kadang ketika berubah dikit, aduh, kumaha sih? Kok saya ditempatin di sini? Oh, kalau naik jabatan biasanya nggak ada orang, tapi begitu turun dia, orang turun. Padahal dulu sudah ada satu ikatan, ada satu komitmen bersedia ditempatkan di mana saja. Bersedia mewakafkan diri dengan sumpah. Ada kata ikhlas. Kalau sebetulnya kita bisa menerima itu, kita ikhlas. Ya, toh ketika kita ditempatkan, taruhlah pindah dari ruang A ke ruang B, kan tidak berpengaruh sebetulnya terhadap penghasilan. Mungkin suasananya berubah sebentar, tapi kan sebetulnya ketika bicara rotasi, mutasi, ada maksud-maksud di sana. Bukan karena itu tadi timbul pernah, saya nggak mau nih dipindahin ke sini. Kadang-kadang sok timbul sujon, buah karena saya tamat tersepun ke orang. Nah ini yang lebih jadi masalah. Padahal kalau kita terima itu sebagai satu kebijakan, dan institusi itu ketika melakukan satu kebijakan bukan tanpa satu pertimbangan, bukan hanya dari satu kepala, banyak kepala. Nah, di sini juga ketika kita tidak menerima atau menerima dengan tidak ikhlas, ini juga akan jadi satu persoalan.
Apalagi ketika timbul pemikiran-pemikiran negatif. Karena ketika kita berpikiran negatif, ya itu tadi, manusia itu ketika berpikir, apa yang dia pikirkan bisa berubah menjadi satu bentuk tindakan. Karena apa yang dipikirkan itu secara sadar ataupun secara tidak sadar, satu saat itu akan terjadi dalam bentuk tindakan. Ada istilah, apa yang kamu pikirkan itu apa yang kamu lakukan. Itu tadi, ketika ada satu kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendakan kita, kemudian kita tidak bisa menerima itu, kemudian akhirnya kita menjadi pikiran negatif. Ketika timbul pemikiran-pemikiran negatif tadi, dia akan berpengaruh kepada kinerja dia. Bahkan bukan cuma itu, mungkin juga terhadap kinerja yang ada di sekitar. Karena pada intinya, di dalam satu lingkungan kerja itu ada saling ketergantungan, saling pengaruh. Dan yang lebih repotnya lagi ketika pengaruh itu begitu kuat. Karena oh iya benar, benar ya kepegawaian, benar ya atasan, tidak betul. Semakin besar kinerja secara keseluruhan menjadi tidak bagus, kinerja institusi ataupun organisasi. Pelayanannya menjadi terganggu, berdampak kepada pendapatan. Pendapatan akhirnya menurun, tidak bisa menutupi pengeluaran. Yang rugi akhirnya kembali kepada kita juga. Itu dari hal yang kecil terkait satu kebijakan. Karena biar bagaimanapun, disinilah perlunya ikhlas. Meski tidak semudah ketika kita mengucapkan kata ikhlas. Untuk berbuat ikhlas itu sungguh di dalam kondisi saat ini tidak mudah. Tapi yakin ketika memang bicara ikhlas itu merupakan satu perintah. Satu perintah tadi di dalam surat Al-Bayyinah, mukhlisina lahu. Ada di beberapa surat lain juga yang rata-rata memang bicara mukhlisin. Itu perintah. Itu perintah. Kalau kita lakukan itu betul-betul tadi dalam beribadah, semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian juga ketika kita tadi dalam hubungan antara manusia semata-mata karena Allah, antara keluarga, kemudian jadi tempat kerja. Kadang-kadang kita sadari nggak sih, ketika kita bekerja, ya karena tadi niatannya mukhlisin lahudi, semata-mata kaitannya dengan dinul Islam, kaitannya dengan menegakkan Islam. Ketika kita tadi mencari nafkah, sadarkah kita kalau mencari nafkah ini juga merupakan satu perintah Allah? Dan ini dengan penuh keikhlasan kita lakukan. Atau mencari nafkah hanya karena semata-mata istri yang nyuruh, atau butuh buat anak beli susu. Kalau pemikiran seperti itu masih yang menggerakkan kita bukan dinul Islam itu, bukan atas dasar perintah Allah, tapi yang menggerakkan kita masih terbatas pada hawa nafsu kita, atau perut kita, atau panci. Ini yang kadang-kadang hal kecil. Atau hal yang paling kecil ketika kita makan, sadarkah kita ketika makan itu merupakan perintah dari jangan-jangan makan kita ya karena lapar saja, lupa. Bahkan pohon bismillah aja. Padahal jelas-jelas ini merupakan satu perintah. Kulu wasrabu, makan dan minum.
Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita lupa. Oleh sebab itu mari selalu harus kita ingat ketika kita dalam beraktivitas dari hal yang kecil, makan minum. Puasa ini harus disadari perintah. Sholat ini perintah. Di dalam sholat itu juga kan luar biasa gitu. Dalam sholat itu kita bagaimana berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita menyerahkan diri, bagaimana kita berdoa. Lu beres sholat, lupa lagi, masih mending kalau yang kecil-kecil gitu kan. Tapi ini ada lupa lagi kan, sholat itu anil fasa, tanah anil fasa iwal, mencegah perbuatan kecil. Tapi pokok beres sholat, ya istilahnya ketika ada yang haram masih dilakukan. Ada juga kan dulu teman, lagi gaplena pakai judi, dur beduh kadan, sholat beres sholat dari judi deh. Apa maknanya? Apa? Nah, sholat itu ya mungkin itu salah satunya juga karena tidak ikhlas ya. Melakukan sholat hanya semata-mata memenuhi pengajian, bukan semata-mata itu menjalankan perintah Allah dalam rangka mukhlisi Allah itu, dalam rangka menciptakan satu kehidupan sesuai dengan dinulis. Nah, teman-teman yang saya cintai dan saya bangga, begitulah ketika bicara harus kita biasakan. Ketika ikhlas itu betul, kadang-kadang saya mencontohkannya seperti apa ya untuk ikhlas. Ya contoh kasarnya begini, ketika kita BAB ya, nggak pernah ada yang kita sesali selesai kita BAB, ditinggali gente. Pada umumnya orang seperti itu. Ya ini kan bukti. Saya atau teman-teman yang lain ketika nanya kepada pasien, Pak, kumaha enak? Aduh kak, tadi ditinggali. Berarti ikhlas kan, itu rata-rata orang ikhlas. Ya anggaplah ketika melakukan pekerjaan itu ikhlas ya, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Dalam beribadah, niatkan semata-mata hanya untuk itu perintah. Dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita. Kalau sholat puasa sih tidak ada materi yang dikeluarkan, tapi kadang-kadang ketika dalam zakat, sokasanya lalu dapat sih cuma 2,5%, santik 2,5%. Tapi ketika dikumpul-kumpul setahun, kan gede oke. Rasanya ya ada beberapa sih, supaya kadang-kadang yang namanya materi suka ada perasaan-perasaan seperti itu. Karena ini yang perlu teman-teman kita ketahui juga nih ya. Yang dipotong oleh rumah sakit itu bukan zakat ya, itu infak yang 100% itu ya. Jadi jangan anggap oh itu bagian dari zakat, saya tinggal 1,5% lagi. Jangan seperti itu ya. Itu hanya infak ya. Karena kita kalau bicara zakat belum ke sana. Jadi terutama yang terkait dengan ini, karena memang sebentar lagi ya, zakat fitrah. Zakat fitrah sih rata-rata di kita memberikan. Cuma terkait zakat yang lain, zakat penghasilan, ada hak orang di sana. Ada di dalam penghasilan kita, ada hak kita dan ada hak orang lain. Memang kalau di dalam jumlah setahun jadi besar itu.
salah satu strategi ya kita cicil aja lah, gitu kan. Kita niatkan selama sebulan, misalnya taruhlah kalau gaji kita misalnya 2 juta, kalau 10%-nya kan 200.000 ya. Kalau 2,5%-nya cuma 50.000. Tapi kalau di setahun ini kan lumayan tuh 600.000. Pasti asa berat gitu. Tapi kalau tiap bulan insya Allah nggak akan berat. Nah, sehingga lebih keikhlasannya juga lebih terini. Tiap bulan sudah kita biasa. Jadi tadi bicara ikhlas itu bukan hanya dari sisi diucapkan ya. Tapi di dalam kita bersikap ikhlas saja sudah susah, apalagi di dalam tindakan kita. Tapi kalau itu kita sudah biasakan ya, di dalam ucapan kita, di dalam pemikiran kita, itu akan tercermin di dalam tindakan, dan insya Allah itu menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi bagaimana kita mencoba menerapkan ikhlas ini, yaitu tadi harus betul-betul kita biasakan. Dan mudah-mudahan di dalam 10 hari menjelang terakhir ini, puasa kita, amal ibadah kita, semua kita lakukan semata-mata demi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas menyerahkan diri kita. Dan mudah-mudahan juga bicara keikhlasan ini senantiasa semakin meningkat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita keseharian, baik di keluarga maupun di tempat kerja. Karena kalau kita bekerja dengan ikhlas, melayani pasien dengan ikhlas, insya Allah pasiennya juga akan cepat sembuh. Karena kalau kita melayani dengan ikhlas, kita melayani dengan senyum, dengan penuh semangat, pasien juga yang dilayani merasa betul-betul dimuliakan. Karena biar bagaimanapun pasien-pasien yang ada di kita adalah tamu-tamu yang dikirim oleh Allah. Dan bicara tamu tadi, dalam satu hadis dikatakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir senantiasa memuliakan tamu. Dan pasien-pasien itu adalah tamu kita. Dan itu di dalam kerja kita, kalau dengan ikhlas, itu akan berasa kepada pasien dan juga kepada kawan-kawan kita. Akan nampak. Yang ikhlas itu kan dari mukanya juga seperti apa. Pasien yang ketika sudah berserah diri menyerahkan untuk dilakukan tindakan itu jauh beda. Dan mudah-mudahan ini selalu kita tingkatkan keikhlasan kita di dalam memberikan pelayanan, sehingga ini juga akan berdampak kepada asipannya juga bisa lebih eksis dan juga lebih bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait makna dari ikhlas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, menjadi pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.